Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pondok pesantren itu punya berbagai macam program pendidikan, dan itu programnya diakui oleh negara. Di antaranya adalah yang di pondok pesantren Baitul Quran ini adalah program kesetaraan tadi, baik itu di tingkat ula, di tingkat wusta maupun di tingkat ulia. Di tingkat ula itu setara dengan MI atau SD. Kalau yang program wusta itu setara dengan MTS atau SMP. Kemudian yang ulia itu setara dengan SMA atau madrasah aliyah. Itu setara. Ijazahnya jangan diragukan, karena ada logonya Pancasila, ada logonya Garuda. Jadi kalau sudah ada logonya Garuda itu insya Allah sudah tidak akan diragukan, Pak. Jadi lulusan yang tingkat ula itu bisa melanjutkan ke SD boleh, SMP, bisa melanjutkan ke madrasah sanawiyah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim ala radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Salafiyah Baitul Quran Ustadz Ghanim Sunalim LC. Bentar Ustadz ya, bukan Kiai ya. Karena biasanya kalau tidak yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah gak ada Kiai biasanya, adanya Ustadz biasanya. Makanya saya khawatir keliru, saya panggil Kiai atau Ustadz ya? Ustadz berarti ya. Yang saya hormati Kepala PKPPS Ustadz Rizky Rahman. Kemudian yang saya hormati Kepala Kutab Al-Fatih Ustadz Turhan. Nah ini Al-Fatih ini kayaknya belum dapat ijab ini. Betul nggih Ustadz? Belum ada di meja saya izin operasionalnya. Kalau terkait dengan Pondok Pesantren Salafiyah yang Baitul Quran, alhamdulillah jadi sudah mendapatkan izin operasional dan itu resmi secara legalitas formalnya diakui oleh negara, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua di Pondok Pesantren Baitul Quran. Ini adalah sebuah kebanggaan. Saya tadi sempat hampir meneteskan air mata melihat anak-anak yang ditasmik tadi. Subhanallah, saya sendiri kalau ditasmik seperti itu ya pasti nggak bisa kalau saya. Apalagi yang terkait dengan hadis tadi. Aduh, subhanallah. Ini adalah sebuah istilahnya nilai plus dari sebuah pondok pesantren yang di situ ada yang namanya program kesetaraan. Jadi pondok pesantren Salafiyah yang punya program kesetaraan untuk tingkat ula. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan yang baik ini sebetulnya pemerintah sudah memberikan afirmasi, sudah memberikan pengakuan kepada pondok-pondok pesantren dengan memberikan keleluasaan kepada pondok pesantren untuk memberikan kemandiriannya, baik dari segi kurikulum maupun yang lainnya, semuanya diserahkan kepada pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu dibebaskan kurikulumnya apapun, yang penting NKRI. Nah kalau sudah tidak NKRI ini yang susah, saya ini yang bingung. Karena memang saya diberi tugas untuk membina 3 lembaga keagamaan, Bapak Ibu. 3 lembaga keagamaan itu adalah yang pertama pondok pesantren, itu jumlahnya yang diakui oleh negara saat ini di Kabupaten Gresik ada 176.
termasuk pondok pesantren Baitul Quran. Ada 176 lembaga pondok pesantren yang sudah punya izin operasional. Kemudian lembaga pendidikan yang kedua adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ini juga merupakan garapan saya. Dan itu ada sekitar 1.600 lembaga. Luar biasa di Kabupaten Gresik ini. Makanya nggak salah kalau Gresik dijuluki kota santri. Karena lembaga pendidikan keagamannya luar biasa jumlahnya. Kemudian yang ketiga adalah lembaga pendidikan Quran, LPQ. Ini jumlahnya juga hampir sama dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ada sekitar 1.400-an lebih, bahkan 1.500-an lebih LPQ. Kenapa saya sebut LPQ? Karena memang LPQ itu dibagi menjadi macam-macam, Pak. Biasanya masyarakat hanya tahu bahwa lembaga pendidikan Al-Quran itu hanya ada TPQ. Padahal sebenarnya tidak itu. Lembaga pendidikan Al-Quran itu macam-macam. Ada TKQ, ada PAUD Quran, ada Taklimul Quran lil Aulad, ada rumah tahfidz. Ya. Jadi pembagiannya seperti itu. Jadi tidak hanya TPQ. Jadi lembaga pendidikan Al-Quran itu macam-macam. Dan itu dibedakan berdasarkan umur, dibedakan berdasarkan kurikulumnya. Jadi yang setingkat paling kecil tadi saya sebutkan PAUD Quran, kemudian ada TKQ, itu adalah masa-masa anak-anak bermain. Tapi di Pondok Pesantren Baitul Quran sudah hafal 30, juz 30 ya. Padahal itu tingkatnya TKQ. Subhanallah. Luar biasa ini. Padahal sebenarnya untuk anak-anak TKQ atau PAUD Quran itu hanya diberikan pemahaman-pemahaman ya mungkin bermain dengan huruf-huruf hijaiyah, bermain dengan pokoknya istilahnya bermain. Jadi karena memang masa mereka adalah masa-masa bermain. Tapi luar biasa di Baitul Quran itu saat ini tadi sudah dipanggil maju ke depan sudah hafal juz 30. Hafal juz 30. Kalau wali santri ada yang hafal Bu juz 30? Pengen tahu saya. Jadi ini luar biasa, makanya saya mengapresiasi terhadap pondok pesantren ini dan mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin lama semakin berkembang. Karena memang kami di pemerintah tugasnya adalah memberikan pembinaan, memberikan arahan dan memberikan bimbingan terkait 3 lembaga keagamaan yang sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah pondok pesantren. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pondok pesantren itu punya berbagai macam program pendidikan. Dan itu programnya diakui oleh negara. Di antaranya adalah yang di Pondok Pesantren Baitul Quran ini adalah program kesetaraan tadi. Baik itu di tingkat ula, di tingkat wusta maupun di tingkat ulia. Di tingkat ula itu setara dengan MI atau SD. Kalau yang program wusta itu setara dengan MTS atau SMP. Kemudian yang ulia itu setara dengan SMA atau madrasah aliyah. Itu setara. Ijazahnya jangan diragukan karena ada logonya Pancasila. Ada logonya Garuda. Jadi kalau sudah ada logonya Garuda itu insya Allah sudah tidak akan diragukan, Pak. Jadi lulusan yang tingkat ula itu bisa melanjutkan ke SD boleh, SMP, bisa melanjutkan ke madrasah sanawiyah boleh. Tetapi kadang memang di masyarakat itu tidak paham atau tidak tahu iki opo PKPPS itu. Padahal PKPPS itu sudah diakui. Itu PKPPS. Ada lagi yang disebut dengan program pendidikan muaddalah. Ini di pondok pesantren ada program pendidikan muaddalah sama tingkatannya, ada ula, ada wusta, ada ulia. Dan itu juga punya ijazah yang setara dengan SD, SMP, SMA. Ijazahnya setara. Pernah di kami itu didatangi oleh salah satu masyarakat. Beliau itu ingin mendaftarkan sebagai kepala desa. Nah, ijazah yang sebagai persyaratan untuk mendaftar itu adalah ijazah minimal SMA sederajat. Kemudian salah satu masyarakat ini membawa ijazah adalah tingkat ulia. Itu ditolak sama panitia. Dari panitia nolak, sebenarnya ijazah gak sederajat katanya. Subhanallah. Akhirnya yang bersangkutan itu pada saat ketemu dengan saya di kantor itu, kemudian saya bawakan regulasinya, Pak. Jadi kan ini Pak, tolong gak apa-apa buku ini saya kan bawa saya gitu kan.
tunjukkan kepada panitia, muadalah itu diakui dan itu sudah sudah betul-betul tidak diragukan. Dan itu memang ya masyarakat kurang memahami. Terkadang sekolah itu SD, SMP, SMA, Pak, sekolah mana? Padahal tidak seperti itu. Pondok pesantren itu diberikan keleluasaan oleh pemerintah dan setelah lulus dari pondok pesantren mereka bisa mengabdi di masyarakat dengan ijazah yang formal. Itu muadalah. Kemudian yang ketiga itu adalah program pendidikan madrasah formal PDF. Itu juga sama. Madrasah dunia formal itu ada tingkatan sama, ula, usta, ulia sama. Dan itu ijazah juga diakui. Tetapi di Kabupaten Gresik ini alhamdulillah tidak ada program pendidikan muadalah, program dunia formal. Dari 176 pondok pesantren yang menjadi binaan kami, tidak ada yang mempunyai program muadalah dan dunia formal. Karena memang persyaratan untuk itu memang agak lebih rumit. Disyaratkan kalau yang muadalah itu ada 125 santri minimal. Jadi kalau tidak ada 125 santri kita tidak memberikan izin operasional. Yang PDF juga demikian. Kalau PDF lebih besar. Jadi syaratnya ada sekitar 250 santri baru kita berikan izin operasional. Makanya kami sampaikan kepada pondok pesantren, kalau kemudian ingin santrinya keluar dari pondok pesantren dan punya ijazah formal, PKPPS lah salah satu cara. Karena PKPPS itu syarat pendiriannya sangat mudah. Dan itu tidak diisyaratkan untuk harus punya gedung yang mewah, gedung yang sekian hektar seperti yang disyaratkan pada lembaga formal yang lainnya, MI, SD, SMP, SMA. Itu semua ada syarat yang harus dilalui. Itu sekitar punya tanah minimal ada minim 2 atau 3 hektar untuk pembangunan gedungnya. Lokalnya harus langsung 6 lokal untuk SD. Kalau SMP harus 3 lokal untuk kelas. Harus ada ruang kepala sekolah, harus ada ruang macam-macam. Tapi PKPPS tidak ada syarat itu. Ngajinya di musola seperti ini aja atau pelaksanaan pembelajarannya di musola, oke saja. Nah inilah yang kemudian kami isyaratkan kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Gresik ini untuk memberikan atau melakukan program kesetaraan pondok pesantren Salafiyah. Dengan catatan lembaga pondok pesantren itu tidak mempunyai lembaga formal. Nah, ini yang kadang banyak sekali lembaga-lembaga besar seperti saya sebutkan di Darut Taqwa, pondok pesantren Darut Taqwa, pondok pesantren Mambaul Sholihin, itu yang pondok-pondok besar yang sampainya ribuan itu karena mereka tidak membentuk program-program yang sebetulnya tadi ada PKPPS, kemudian muadalah, ada PDF, itu karena mereka mempunyai yang namanya program pendidikan yang formal. Mereka punya MTS, mereka punya MA, bahkan ada yang punya Ma'had Ali. Jadi Ma'had Ali itu adalah lembaga sekelas perguruan tinggi di pondok pesantren. Dan itu pun sama Pak, diberikan keleluasaan oleh pemerintah untuk mengelola sendiri. Sama dengan PKPPS, luar biasa ini pondok pesantren. Jadi pondok pesantren untuk saat ini memang kemandiriannya betul-betul diserahkan kepada lembaga. Kami selaku pemerintah hanya memberikan afirmasi, hanya memberikan pengakuan saja. Diberikan izin operasional, diberikan SK penetapan pendirian. Kalau sudah kemudian diberikan izin, pengelolaannya monggo dikelola dengan baik. Jangan sampai kemudian mohon maaf ada beberapa masyarakat yang meminta kami untuk memberikan legalisir terkait dengan sertifikat tasmi seperti ini. Jadi misalkan ada yang juz 30 sampai dengan 24, ada 7 juz, ada yang 6 juz, ada yang 5 juz. Itu ternyata setelah kami ingin menghadirkan santri tersebut dan kami uji seperti yang dilakukan di sini tadi, itu banyak yang tidak bisa. Artinya bahwa sertifikat itu hanya diberikan atau digunakan untuk legalitas bagaimana kemudian mereka hanya bisa ingin masuk jalur prestasi melalui tahfidz. Dan ini yang saya berharap di Baitul Quran tidak seperti itu. Jadi nanti kalau sudah meluluskan
kurang 3 tahun lagi yang meluluskan ya Baitul Quran. 2 tahun atau 3 tahun Ustaz? 3 tahun ya. 3 tahun ke depan mudah-mudahan nanti kalau sudah meluluskan dan banyak sekali yang masuk dalam jalur prestasi melalui jalur tahfidz Al-Quran tanpa dites masuk di SMA negeri mungkin atau di SMP negeri itu bisa dilakukan. Maka memang ini adalah salah satu keunggulan kalau ada program tahfidznya itu bisa melalui jalur-jalur semacam itu. Dan mudah-mudahan saya berharap sekali lagi juga terkait dengan kelanjutan. Jadi kelanjutan daripada anak-anak yang sudah tahfidz. Dan ini biasanya mohon maaf para wali santri ini kadang tidak memperhatikan. Kalau anaknya sudah hafal berapa juz, 7 juz, 15 juz, 30 juz sudah selesai. Apalagi yang belum 30 juz. Masih di tingkat ula sudah hafal misalkan 5 juz, 10 juz. Tapi kelanjutan setelah itu. Mudah-mudahan ini Baitul Quran memikirkan setelah ini, setelah ula ini harus ada wusto. Betul ini Pak. Kalau tidak ada wusto biasanya wali santri bingung nyari sekolah kemana ini untuk melanjutkan tahfidz anak saya. Nah ini yang kadang menjadi, ini terjadi pada saya sendiri. Anak saya dulu itu adalah SMP di Alibro di Gresik. Itu juga ada program tahfidznya. Ini pada saat melanjutkan ke SMA saya bingung nyari sekolah. Di mana sekolah? Alibro tidak ada SMA masalahnya waktu itu. Nyari sekolah ya ada program tahfidznya di mana? Akhirnya bingung. Akhirnya ya mau tidak mau kemudian meneruskan di Madrasah Aliyah Negeri Man 2 Gresik. Akhirnya masuk di situ, diterima di situ karena punya program tahfidz. Jadi melalui jalur yang tidak pakai tes langsung masuk ke Man 2. Nah inilah yang kemudian menjadikan saya itu prihatin kalau kemudian setelah tahfidz atau setelah lulus di Pondok Pesantren Salafiyah ini kelas 6 selesai lulus, dan nanti melanjutkannya kemana? Nah ini jangan sampai kemudian wali santri dibuat bingung Ustaz Gharim dan Ustaz Rizky karena ini memang adalah tugasnya jenengan ini. Nah ini adalah apa ya istilahnya itu bagaimana kemudian kelanjutan daripada santri-santri ini. Kalau sudah 30 juz mungkin selesai tugas jenengan. Tapi kalau ya tidak 30 juz, yang mungkin hanya 15 selesai atau mungkin 20 selesai, yang 10 juz kan kasihan. Bagaimana kemudian harus melanjutkan, bingung lagi nyari sekolah. Ya memang ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren yang ada program tahfidznya, atau lembaga-lembaga formal yang ada program tahfidznya. Tapi terkadang biasanya wali santri ada yang istilah bahasa Jawanya itu kurang sreg. Nah kalau kurang sreg kan nggak bisa dipaksakan. Nah ini kalau sudah sreknya di Baitul Quran terus Baitul Quran godok kelanjutannya kan ya susah itu. Nah inilah yang menjadi mungkin hanya pengingat saja bagi pengurus pondok pesantren Baitul Quran bahwa memang kelanjutan santri di sini memang harus diperhatikan. Karena kalau tidak perhatikan kasihan, betul kasihan. Jadi mudah-mudahan sampai kelas 6 nanti itu bisa sampai 30 juz semuanya, tidak hanya 1-2 orang atau 3 orang atau 3 anak gitu. Jadi semuanya bisa hafal 30 juz. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tolong ini disampaikan kepada mungkin saudara atau mungkin masyarakat luas di sana bahwa memang pondok pesantren itu sekarang tidak hanya ngaji saja. Tidak hanya ngaji tok keluar kemudian nggak dapat ijazah. Ini mohon disampaikan bahwa sekarang itu pondok pesantren itu sudah punya program-program yang sudah diakui oleh negara, diafirmasi oleh negara. Nah, ini mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan kepada jenengan semua, tolong sampaikan itu kepada masyarakat luas bahwa mondok itu tidak seperti dulu, pondok kemudian pulang selesai ijazah tak duwe Pak, pondok ijazah pondok. Tapi sekarang ada ijazahnya. Ada program-program yang diafirmasi oleh pemerintah. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat pada santri yang ada di pesantren Baitul Quran yang sudah ditasmik pada hari ini. Pelaksanaannya tasmik insya Allah sudah selesai kemarin ya Ustaz ya. Dan sekarang hanya seremonialnya saja, mudah-mudahan membawa berkah. Dan alhamdulillah tadi sudah disematkan apa itu istilahnya Ustaz? Mahkotanya bentuk emas ini. Nanti di akhirat dalam bentuk jubah ya. Dalam jubah, alhamdulillah, subhanallah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.